Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi anak sekalian dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang sumber daya alam. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam. Antara lain adalah dalam sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa pulau di Indonesia dengan kekayaan alamnya. Meskipun pada kesempatan kali ini kita mempelajari masih dalam skala yang terbatas. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan lihat sumber daya alam yang ada yaitu antara lain di Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, selanjutnya mari kita lihat lebih dekat lagi dari masing-masing pulau itu. Yang pertama adalah Sumatera. Ya, Sumatera itu kondisi geografisnya adalah banyak pegunungan. Nah, karena banyak pegunungan, ya, maka di sana antara lain cocok untuk perkebunan. Apa saja yang banyak ditanam di Sumatera antara lain ada budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kemudian di Sumatera juga banyak ditemukan barang tambang, yaitu berupa minyak bumi, batu bara, dan timah. Nah, kelapa sawit banyak ditemukan di Sumatera. Nah, kelapa sawit ini merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng, campuran bahan bakar, pelumas, bahan kosmetik, dan sebagainya. Minyak bumi dan batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini gambar timah ya, timah tapi dalam bentuk batangan. Dan ini batu bara yang banyak ditemukan di daerah Sumatera. Selanjutnya kita lihat pulau yang lain, yaitu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu di samping ada pegunungan, juga ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Untuk daerah pegunungan dan dataran tinggi ini banyak dijadikan tanah perkebunan. Ada terutama yang di daerah dataran tinggi, di mana tempatnya dingin itu banyak kita temukan perkebunan, misalnya perkebunan teh, kopi, dan kinau. Kemudian di Pulau Jawa ini juga memiliki dataran rendah yang cukup luas ya. Jadi dataran rendah di Pulau Jawa ini merupakan lahan persawahan tersubur di Indonesia. Daerah Kerawang ini terkenal sebagai lumbung padi. Kemudian pesisir pantai Jawa banyak digunakan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ini contoh pohon kina ya. Pohon kina antara lain bisa digunakan sebagai obat yang terkenal sebagai obat malaria. Nah, rumput laut ini juga dapat diolah menjadi sumber bahan makanan. Indonesia banyak sekali rumput laut karena kita ketahui Indonesia itu memiliki pantai yang panjang ya. Karena negara Indonesia adalah negara maritim, sehingga memiliki laut yang sangat luas, tentu pantainya juga sangat panjang.
Kemudian Kalimantan, ya, Kalimantan. Kalimantan sebagian besar ini berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan menjadi habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam. Ada kelapa sawit, karet, dan rotan. Kelapa sawit tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi kelapa sawit itu selain yang di depan tadi, kelapa sawit juga bisa diolah menjadi mentega, kemudian lotion, cat, pasta gigi, dan sebagainya. Getah karet dapat diolah menjadi bahan industri sintesis, tikar lantai, dan sebagainya. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan kaya akan hasil tambang minyak bumi dan batu bara. Nah, ini ya contoh kebun kelapa sawit ya, juga banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ini contoh ya, gambar pengeboran minyak di lepas pantai, minyak bumi. Ini banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Kemudian karet, nah ini karet, jadi pohon kemudian disadap, nanti akan keluar getahnya. Dari getahnya itu yang akan diolah menjadi produk-produk lanjutan. Berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi. Ada apa dengan di Sulawesi? Nah, ini ya. Sulawesi ini merupakan pulau yang menghasilkan pala dan jagung. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masak, bahan makanan, kesehatan, dan sebagainya. Di Sulawesi banyak ditemukan pohon kelapa di sepanjang pantai, sehingga di sana itu banyak ditemukan pohon kelapa, perkebunan kelapa. Sulawesi juga menghasilkan tambang, terutama adalah aspal. Ya, aspal ya, yang terkenal di Pulau Buton. Nah, ini aspal ini terutama dimanfaatkan untuk membuat jalan raya. Ini anak sekalian, pantai Sulawesi yang banyak ditumbuhi pohon kelapa ya di sepanjang pantainya. Nah, ini kalau kalian belum pernah lihat buah pala ya, buah pala yang bisa diolah menjadi bumbu masak, bahan makanan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian pulau terakhir yang kita pelajari adalah Papua, ya, Papua atau Irian Jaya. Nah, Papua ini sebagian besar wilayahnya itu berupa hutan konversi dan hutan lindung. Kalau hutan konversi itu maksudnya hutan yang sudah dirubah tanamannya sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, Papua ini terkenal sebagai daerah penghasil sagu, ya, sagu. Sagu di sana dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di samping itu, Papua juga sebagai penghasil rempah-rempah. Kaya hasil tambang antara lain emas, tembaga, logam. Nah, di penambangan emas yang terkenal adalah Freeport, ya, ini mengambil tambang emas yang sangat besar. Nah, emas ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan uang dan perhiasan, antara lain anting, cincin, dan gelang.
Manfaat tembaga bisa dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik, perlengkapan rumah tangga, bahan industri, dan sebagainya. Kalau manfaat logam itu sebagai bahan membuat alat masak, pengantar listrik, penjaga karat, dan sebagainya. Nah, demikian sekalian tambahan pelajaran pada kali ini. Di samping itu masih ada tambahan sedikit materi pembelajaran untuk materi PTS. Nanti kalian bisa melihat di rangkuman ya. Nanti kalian bisa mengunduh di rangkuman itu. Kemudian silahkan juga ada tugas yaitu membuat atau mengerjakan kuis yang sudah Ustaz siapkan. Demikian anak sekalian pelajaran pada kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.